Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sedaya ingkang tansah kula mulyaken, khususipun para jamaah Majelis Taklim Al Hidayah Jalan Perwira Gedung Golkar, saha ingkang tansah kula hormati sedaya para pengurus Majelis Taklim Al Hidayah ingkang mugi-mugi kemawon sedaya para jamaah, para pengurus tansah pinaringan sehat wal afiat, selamat lahir batinipun dunya dumugi wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sami sehat Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat niku penting apa mboten nggih? Penting. Salah satu cara untuk sehat niku dengan berpuasa nggih, Bu. Rasulullah pernah mengatakan, sumu, berpuasalah kalian semua, watasihu, maka engkau akan sehat. Niki Rasulullah ngendika makaten nggih, Bu. Berpuasalah kalian semua, maka kalian akan sehat. Insyaallah ibu sekalian, mudah-mudahan yang punya keluhan sakit, penyakit dan lain sebagainya Ibu, dengan dibawa puasa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Allahumma amin. Kudu diyakini nggih, Bu. Puasa niku menjadikan sehat. Mboten sehat kepripun, karena dengan berpuasa organ-organ tubuh kita niku ana istirahate ya, Bu. Jenengan ngger nyambut gawe bae kesel, Bu. Perut nek dilingi panganan mawon kesel mboten perute, Bu. Kesel, ana mie ayam, ana bakso, ana ayam geprek, ana sega dan lain sebagainya, Ibu. Burung tambahi sing pedes-pedes nganti arep turu maning isi dahar mawon. Kesel apa mboten perut niki, Bu? Kesel. Lah maka dengan adanya puasa niki ngelatih jenengan niku perute kon pada istirahat, Ibu. Nek perutnya mboten giling terus, jantungnya juga melu istirahat, Bu. Karena sing mompa segala gerak-geraknya niku dipompa oleh jantung nih. Dengan berpuasa insya Allah jantungnya melu istirahat sejenak, Bu. Maksudnya detakannya niku ora kerep banget gitu. Ada kurangan. Sing maune setiap menitnya 80 detak, maka ketika berpuasa niku anak kurangan sekitar 12 degupan, Bu. Niku kan anggo istirahat. Maka benar kata Rasulullah gitu, jenengan harus yakin, Bu. Fokus ngajine ya, Bu. Sumu watasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Insya Allah. Engkau berpuasa Ramadan ya ana puasa sunnah nggih, Bu. Ger bisa nglakoni puasa Syawal 6 hari. Ngoten nggih, Bu. Syukur pisan Senin Kemis, syukur pisan sebulan 3 kali nggih, Bu. Monggo terserah sesenenge. Pada kesempatan yang mulia ini Ibu sekalian, kula badhe menerangkan masalah hukum-hukum puasa Ibu. Niki kula pun terangkan kaitannya dengan masalah awal Ramadan. Kayak ibu-ibu sekalian, supaya puasa niku betul-betul mendapatkan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Ibu. Beliau Rasulullah menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sing sapa wonge gelem puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibu-ibu kagungan dosa napa mboten, Bu? Apa? Enggane jenengan dosane nang Gusti Allah di ngapura seneng napa mboten, Bu? Seneng. Tidak ada kegembiraan yang bakal dirasakan oleh umat manusia kelak pada hari kiamat, Ibu, melainkan seorang hamba Allah yang ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosamu wis tek ngapurani. Dalam keadaan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Jenengan bener akeh dosane, Bu? Bu, akeh dosane. Kon ngilari dosa sedina bae angel napa mboten, Bu? Angel gitu nggih. Ana basi gawe dosa nggih, Bu. Dolan ngene kancane ya jijik jurus-jurusane maring kerasane gitu. Berkeluh kesah dan lain sebagainya. Maka ibu sekalian, dengan puasa niki salah satu hikmahnya niku mendapatkan kafarat berupa diampuni dosane nang Gusti, bahkan diampuni ma taqaddama min dambihi, diampuni dosa-dosane sing wis keliwat, sing jenengan kula kabeh wis kelalen dosane nggih, Bu, nang Gusti Allah di ngapura dosane. Muga-muga terlaksana nggih, Bu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah maka untuk mendapatkan seperti itu golek puasa nggih kudu bener nggih, Bu. Pertama hadis niki menerangkan nek kepengin oleh ampunane Gusti Allah dosa-dosa yang lalu, pertama puasane kudu rampung, Bu. Bu, puasane sebulan kudu rampung. Ora awal-awal Ramadan puasa, mengko tengah-tengah ora, mengko arep bubaran puasa maning. Mboten kados niku nggih, Bu. Bu, jenengan kan sedikit wis bebas gitu, maksudnya bebas dari hambatan ya, Bu ya. Kan sedikit enggak puasa sebulan bisa nutup ya, Bu ya. Sing isiana hambatan ki paling siji loro nggih, Bu. Sebab teng mriki sing rata-rata sing ngaji ki nom-nom kabeh niki. Wong aktif-aktif kabeh. Lali, maka jenengan harus berharap, Bu, kudu bisa puasa sebulan nutup. Niki syarat pertama. Yang kedua, golek puasa niku imanan, karena iman. Karena iman maksudnya lillahi ta'ala. Niki. Kemudian apalagi, Bu? Wahtisaban dan mengharapkan pahala. Maka untuk mendapatkan yang seperti itu, golek puasa niku nggih, Bu, harus berilmu. Napa, Bu? Berilmu. Maksudnya jenengan kudu paham masalah puasa nggih, Bu. Ada pengantikan mengatakan al-ilmu bila amalin yakun, ilmu tanpa diamalkan tetap dapat pahala, Bu. Wong duwe ilmu walaupun durung diamalna niku wis duwe ganjaran, Bu. Tapi juga dikatakan al-ngamalu bila ilmin, akan tetapi beramal tanpa ilmu lam yakun, maka oranana ganjarane, Bu. Bu, beramal tanpa ilmu niku sia-sia nih, Bu. Kasajarotin bila samarotin, seperti atau bagaikan pohon yang tidak berbuah, Bu. Pohonnya rindang, tinggi menjulang, daunnya juga lebat, ngaten nggih, Bu. Tapi orang nana woeh, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Mukur dadi napa, Bu? Dadi sampah mawon daun-daunnya. Bahkan menakutkan orang yang lewat, nggih mboten? Mulane jenengan puasa niku kudu ana pengetahuan nih. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kaitannya dengan masalah ilmu puasa, Ibu. Pertama, fardunya puasa. Farduhu, adapun fardu puasa itu isnani ada dua, Bu. Fardune puasa kuwi ana loro. Apa niku? Sing jenenge fardu niku bagian yang wajib ada dan harus dilakukan. Seandainya tidak dilakukan, maka ibadahnya tidak diterima. Niku sing jenenge fardhu nggih, Bu. Fardhu niku ketentuan yang harus ada, yang tidak boleh ditinggalkan. Nek ditinggalaken dadekna ibadah niku mboten nanten ganjarane. Maka fardune puasa niku wonten loro, Bu. Pertama, an-niyatu fi kulli lailatin. Pertama, berniat dalam setiap malam.
Wong arep puasa Ramadan kudu niat saben bengi. Ibu nggih? Dadi niate puasa Ramadan iku harus setiap malam, Bu. Mboten kenging diniati sepisan tok. Niat ingsun puasa sebulan nutup bulan Ramadan. Mboten kados niku, Bu. Sing bener niku puasa Ramadan niatnya setiap malam. Karena apa? Karena yang namanya puasa niku punya waktu tersendiri, Ibu. Waktunya niku dari mulai fajar waktu subuh sampai waktu maghrib. Bar maghrib kan pun boten puasa, Ibu. Untuk mengawali nggih esuk mulai waktu subuh maning. Mulane karena pergantian inilah jenengan diwajibkan wajib niat setiap malam. Mulane gerbar traweh kan gitu nggih. Ada bacaan niat bareng-bareng, Ibu. Paling sedikit orang niat niku mengucapkan kados niki, Bu. Nawaitu sauma Ramadana. Lah niki, niat sing paling cindak niki. Nawaitu sauma Ramadana. Artinya napa? Saya berniat puasa bulan Ramadan. Niku diucapkan dalam setiap malam. Niat yang sempurna sebagaimana ibu-ibu kalau sudah trawean Ibu, nek wis rampung donga bareng-bareng niat napa, Bu? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun puasa ing dina esuk saking anekani fardune wulan Ramadan ing dalem taun iki fardu krana Allah Ta'ala. Kan kata niku ya, Bu. Nah ini yang saya ingatkan ibu-ibu sekalian, jenengan melafalkan niat kados niku jangan hanya mengucapkan dalam lisannya saja gitu, tapi jenengan juga harus dibarengi niat dalam hati. Umpamanya ana wong niat kur ngomong rame-rame tok kados iki, Bu. Nawaitu shauma ghadin ngan adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Nek niku hanya diucapkan saja tanpa atine niku menghadirkan niat, niku mboten dadi Bu puasane, Bu. Dadi niat puasa sing bener niku nek bareng-bareng ya, Bu. Jenengan mulutnya mengucapkan nawaitu shauma ghadin, hatinya juga fokus menetapkan niat dalam hati. Jadi ketika mulut mengatakan nawaitu shauma ghadin ngan adai, atine juga fokus nggih. Saya berniat puasa di pagi hari esok nggih dalam bulan Ramadan tahun ini fardu krana Allah Ta'ala. Katiku atau nyong niat puasa ing dina esok krana nekani fardine bulan Ramadan. Niku nggak puasa Cilacap kayak gue, Ibu. Nyong niat puasa dina esok krana nekani fardine bulan Ramadan. Akan tetapi jenengan orang mengucapkan nawaitu shauma ghadin batire ngomong jenengan meneng. Tapi golek meneng atine niku ngomong, nggih. Batire pada nawaitu shauma ghadin jenengan fokus dalam hati. Nawaitu shauma ghadin. Niki malah sah kados niki. Kados niku nggih. Nek kepengin sempurna, ya mulutnya mengucapkan nawaitu shauma ghadin, hatinya juga meniatkan. Paham apa mboten masalah niat, Bu? Sebabnya apa, Bu? Barang siapa yang terlupa niat, misalkan puasa dina kiye bengi ora niat kelalen, Bu. Maka hari ini jenengan tetap wajib puasa. Kayak dene wong sing puasa niki, Bu. Tapi jenengan wajib mengkodok puasa hari ini walaupun dina kiye puasa. Niki fikih. Paham apa mboten, Bu? Mulane bahaya nek wong mboten niat. Karena apa, Bu? Innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya sahnya amal itu tergantung kepada niat. Mulane ger ana wong kelalen ora niat karena kelalen ora traweh. Berhubung ora traweh dadi kelalen ora niat. Kemudian siang hari ini tetap kudu puasa, walaupun puasa niku mboten dadi, dan ngenjang pada saat yang lain puasa niku wajib dikodoni. Paham apa mboten, Bu? Mulane niat niku penting, dan niat niku diucapkan pada malam hari. Dalile napa? Rasulullah niku ngendikan mekaten ibu-ibu sekalian,
La siyama, tidak ada puasa, maksudnya ora sah puasane. Liman, bagi siapa saja, lam yubayit siyamahu qoblal fajri, yang belum menetapkan niat puasanya sebelum fajar. Dalil hadis niki menyebutkan bahwa puasa Ramadan niku kudu niat setiap malam. Ibu nggih? Kados niku. Jadi tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasanya pada waktu malam sebelum fajar. Yang dimaksud malam itu adalah mulai waktu maghrib ngantos dumugi waktu subuh. Jadi jenengan umpamane bar buka, bukannya rampung membaca doa buka nggih, Bu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa talatil uruqu wa sabatul ajru insyaallah wa sabatal ajru insyaallah. Ngaten nggih? Bar niku jenengan langsung niat ya apa-apa, Bu. Nawaitu shaumahudin ngan adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi. Karena maghrib niku sudah dihitung malam. Niki kalau perhitungan dalam ilmu fikih nggih, Bu nggih. Lah niku batasane niat niku ngantos dumugi waktu subuh. Jenengan boleh berniat setelah berbuka, boleh berniat ketika bareng-bareng rampung nglakoni salat tarawih nggih, Bu. Niate bareng-bareng, boleh juga berniat ketika jenengan arep mapan turu, juga kenging berniat ketika jenengan niku makan sahur nggih, Bu. Paham napa mboten, Bu? Jadi jenengan meniatkan nawaitu saumaghadin nan adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi. Niku pertama nggih, Bu. Dadi fardune puasa yang pertama niku niat. Mboten asal niat ingsun puasa bulan Ramadan sebulan nutup. Begini orang niat maning. Mboten asal, Bu. Ya lamunan jenengan bisa puasa sebulan nutup gerora. Nggih. Dadi niate puasa niku yang seperti itu dijadikan cita-cita nggih, Bu. Nyong tah tahun kiye nyong kepengin duweni keniatan, kepengin puasa sebulan nutup. Emangnya biasanya orang sebulan nutup lah niki. Neng cita-cita apa-apa, mudah-mudahan tahun ini aku bisa rampung puasanya sampai tanpa ada hambatan. Allahumma. Tapi ketika datang malam hari kudu niat. Paham apa mboten, Bu? Menjenengan ngaji nang kanan-kanan Ustaz marai niat puasa sebulan langsung ke ora apa-apa. Niku keliru nggih, Bu. Niku cita-cita angsal, tapi setiap malamnya harus berniat. Paham nama mboten, Bu? Lah niku seperti itulah. Nah, nih. Kemudian fardu puasa yang kedua, kan fardune loro nggih, Bu. Pertama niat, yang kedua al-imsaku minal muftiri, artinya menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Neng jenengan wis niat puasa mau mulai sekang waktu subuh nganti tekan waktu maghrib mengko, jenengan kula kabeh sing niat puasa kudu menjaga diri jangan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kula tak takon dhisik. Bu, kula tak takon nggih, Bu. Batale puasa niku ana pira, Bu? Jawab mawon akeh kata niku. Akeh. Kula katakan mana nggih, Bu? Salah satu di antara perkara yang membatalkan puasa niku napa, Bu? Napa? Makan, minum, terus berhubungan suami istri, terus datang bulan, terus nah, muntah dengan sengaja. Saya terangkan sekaligus ringkesnya kados niki nggih, Bu, supaya cerita orang makan, minum, merokok, udut dan lain sebagainya. Tapi diringkes kados niki, Bu. Pertama yang membatalkan puasa, semua benda, baik itu benda padat ataupun cair yang terlihat Ibu bentuknya, yang masuk ke dalam lubang manusia yang jumlahnya ada 9, niku perkara tersebut membatalkan puasa. Bu, ingat Ibu, semua benda, entah itu benda padat, benda cair yang masuk ke dalam lubang manusia yang ada niki Ibu, niku membatalkan puasa. Kula tak takon, lubangin jenengan kula niki wonten pinten, Bu? Wonten 9, Ibu.
lubang mulut, lubang hidung ada 2, lubang telinga ada 2, lubang mata ada 2, lubang bawah ada 2, yang depan dan yang belakang. Niku berarti lubang-lubang sing memang sudah tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Misalkan niki sing kula cekel apa, Bu? Kunci, Ibu nggih. Enggane kuncine tak lebokna mriku, Bu. Nganti mriki. Walaupun bukan makanan nggih, Bu. Niki benda padat, niki membatalkan puasa. Umpamane kuncine nggo batal nggih, Bu. Paham napa mboten, Bu? Walaupun bukan makanan. Paham napa mboten? Berarti sing dimaksud kalau niku secara ringkas. Tetapi yang dimaksud lubang niku, Ibu nggih, adalah setiap yang nampak dari luar. Sing dimaksud bagian jero niku selain yang nampak dari luar. Berarti kalau niki, Bu, niki napa, Bu? Driji. Enggane driji dilebokna mari mriki bisa mlebu kabeh napa mboten, Bu? Paling-paling sing mlebu napa nek tok? Nah, kur sekedar niki tok mboten batal. Ibu nggih? Karena apa, Bu? Yang dimaksud bagian dalam adalah yang tidak terlihat dari luar, Bu. Misalkan jenengan ngemati si jenenge jero apa niki? Yang terlihat dari luar niku jenenge bagian luar. Yang tidak terlihat niku jenenge bagian dalam. Mulane kalau hanya sekedar kur nggo anu gatel apa kepriwe kur mlebu seditik tenggen napa niki ronggane niku mboten batal nggih, Bu. Bu, niku mboten. Atau bagian telinga enggane driji dilebok nang ana mlebu kabeh apa ora, Bu? Paling-paling sih mlebu ukur. Lah kalau hanya sekedar kados niki asli kita mboten batal. Paham napa mboten, Bu? Demikian juga bagian mulut. Bagian mulut kalau hanya sekedar memasukkan driji mereka asal yang bagian sing keton niku mboten batal. Sing batal niku kalau masuk kepada bagian yang tidak terlihat, ngliwati tenggorok. Paham apa mboten? Paham apa mboten, Bu? Niku sing dimaksud mlebu niku kados niku. Ibu nggih? Nah niki. Termasuk ibu-ibu nuwun sewu kalau sedang beristinja, Ibu, membersihkan najis, Ibu. Bagian depan umpamane kan mestine kudu tekan jero, Ibu. Kalau boleh bagian-bagian sing ada dalam rongga niku mboten batal, Bu. Tapi diloko-loko tekan jero nganti lalu itu batal. Kasus niku. Maksudnya kula nerangkan dari segi fikih, Ibu. Kula mboten pengen ngomong saru, cuman kula kepengin nerangkan masalah fikih kados niku. Paham napa mboten, Bu? Yang membatalkan itu yang masuk, bukan yang keluar. Bu, yang membatalkan itu yang masuk, bukan yang misalkan irunge keluar ingus ya ora batal. Mripate nangis keluar air ya mboten batal, kecuali bocah cilik wah nangis batal puasane nglomboni bejane. Maksudnya supaya bocah iki aja nangis gitu. Kan ngertina dicilik kayak Ibu ya. Oh puasa nangis batal puasane, mboten batal. Yang keluar niku mboten membatalkan. Yang membatalkan itu yang masuk. Ngaten nggih, Bu? Nah niku yang masuk mengeluarkan ludah nggih mboten batal. Tapi kalau ludah sudah ada di bibir mriki dilebokna mriku lah batal. Tetapi ludah yang masih ada di sekitar mulut umpamane dilegmani mboten batal ya, Bu. Umpamane jenengan terus ngendikan, kemudian menelan ludah mboten batal. Karena ludah niku masih ada dalam bagian dalam, kecuali ludah sudah ada di luar, itu batal. Paham napa mboten niki? Kemudian yang dimasukkan maksud niku lubang yang sudah sedia ada. Ibu nggih, telinga, mripat niku wonten lubangnya. Tapi kalau memasukkan sesuatu nggih, di mana masuknya niku di luar lubang yang ada mboten batal. Misalkan apa, Bu? Wong disuntik. Mbok boleh nyuntik ora lewat irung, Bu. Nyuntiknya lewat pundi, Bu? Nah, mungkin teng lengan mriki sing daging, Ibu, atau mungkin bagian belakang. Kan bukan pada lubang, Ibu, tapi lubangnya di. Nah, maka ketika memasukkan teng mriku nggih, dimasukkan obat sus mawon, entah itu 15 mili, entah 20 mili, niku mboten batal.
Nek batal niku malah memasukkan obat dari mulut di sebelah cerot dilek malah batal niku kados niku. Karena niku bukan lubang yang sudah ada. Selain daripada yang dimasukkan niku berupa makanan, misalkan ada orang diinfus tapi infus obat boten batal. Oke? Tapi kalau infus makanan, nutrisi, kemudian gizi, vitamin, kalau niku niki batal. Karena niku hakikatnya puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Kok kemudian diinfus makanan dan minuman, niku nggih batal. Tapi kalau infusnya hanya untuk obat, niku mboten batal. Sampai di sini paham apa mboten, Bu? Paham Ibu? Nggih. Paham temenan apa ora? Ya, seterusnya niku simaken iki Ibu kula terangkan. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa seterusnya ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Keluarnya air mani dengan sengaja. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya yang tidak sengaja, siang hari tidur, ketika tidur bermimpi bertemu dengan suaminya, melakukan hubungan Ibu, kalingan bahasa tangi teles Ibu, keluar air mani sungguhan, maka niku boten batal karena boten sengaja. Paham apa boten? Kemudian seterusnya apalagi yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa seterusnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Wong muntah tapi sengaja muntah. Niku batal puasa niku. Bagaimana muntah sengaja? Ya mungkin wong niku berlagak-lagak supaya bisa muntah, diusahakan supaya muntah. Nah, memuntahkan dengan sengaja niku jenenge membatalkan puasa. Tapi nek muntah mboten sengaja niku karena naik kendaraan mumet muntah mboten batal. Atau karena mencium sesuatu yang tidak menyenangkan gitu, yang menyengat kemudian menjadi muntah mboten batal karena mboten sengaja. Apa bae nggih mboten sengaja niku mboten batal Ibu. Dahar mawon sepiring rong piring minum segelas rong gelas asal kelalen juga ora batal. Bu. Kula jane lagi ngarep-ngarep niku, Bu. Nyong jane kepen ngarep-arep mangan karo minum anu kelalen. Tapi niki angel banget niku darep-arep ora teka-teka ya, Bu. Jenengan wis tahu kurung, Bu? Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang makan dan minum di saat puasa karena lupa, maka itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiah Kang Gusti niku jarang didapatkan ya, Bu. Nah niki. Jane ora batal, tapi ora kelalen niki, Bu. Tadi. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa seterusnya adalah melakukan hubungan intim suami dan istri dengan sengaja gitu, untuk kelalen. Tapi karena kelalen ora batal, Bu. Nggak bisa kelalen ya, Bu ya. Kan begitu. Jadi nek anu sengaja niku batal. Bahkan ketika sudah batal melakukan hubungan suami istri ketika puasa Ibu, wah genyong batal puasane. Mboten angsal terus makan dan minum, Bu. Tapi harus menahan puasanya sampai waktu maghrib, dan puasa hari itu besok kudu dikodok. Isi kon bayar denda. Isi didenda mana ini, Bu? Apa dendanya niku? Didenda supaya memerdekakan budak perempuan. Teng mriki mboten nonton. Maka nek mboten nonton, Rasul mengatakan nek ora nana ya kamu hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Melakukan hubungan suami istri dengan sengaja didenda kon puasa 2 bulan. Kira-kira kuat apa ora, Bu? Lagi sedina gagal gitu nggih. Waalaikum 2 bulan berturut-turut. Ana maning misalkan aku enggak mampu wahai Rasulullah, nek ora mampu berilah makan kepada 60 fakir miskin sebagai ganti puasanya 60 hari. Memberi makan, buat nasi 60 bungkus, berikan kepada fakir miskin sebagai tebusannya. Paham apa mboten? Wis kados niku berdosa niki, Bu. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa dilakukan dengan sengaja. Dosa niku salah satu diantaranya dosa besar niku adalah ketika berpuasa melakukan hubungan suami istri. Kemudian puasanya hari itu dianggap batal, tapi harus menahan sampai waktu maghrib, dan kelak harus mengkodok puasanya dengan membayar kafarah juga tadi disebutkan. Paham apa mboten? Lah niki yang wajib puasa sing lanang napa sing wadon? Lah niki ya tergantung keadaane, Bu.
Nek sing wadon janjane ora kepengin tapi dipaksa nang sing lanang, lah niku sing wajib sing lanang. Karena wong dipaksa niku mboten dosa, Bu. Bu. Umpamane dipaksa nang wong lanang, dipaksa dijogol ngalor ngidul. Niku merona-rona dijagal, bojone tek dijagal. Karena apa siang hari lagi. Sing wadon mempertahankan puasane. Lah sing lanang wong ora ngerti urusan itu. Karepe mawon Ibu. Lah misalkan, maka yang berdosa niku sing lanang. Wong wadone niku tetap melanjutkan puasanya bukan mboten batal niku Bu, karena kok dipaksa. Kecuali pada mau sama mau gitu. Lah niki dua-duanya mendapatkan. Paham napa mboten Bu? Tapi insyaallah ya ora kaya iku ya Bu ya. Mboten nggih Bu. Ya nyatanya kena wis pada nom-nom. Lagi Bu. Ya wis nom kok maksudnya Bu, bener Bu. Kan jenengan wis nom ya Bu ya. Maksudnya wis tahun nom. Wis nom. Berarti sih agi tua. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkara yang membatalkan puasa yang lain itu ialah niki ada pada kaum wanita. Apa niku? Pada saat puasa datang haid, Ibu. Agi puasa ngenteni buka puasa kurang 10 menit ya Bu ya. Bahkan kurang 5 menit tiba-tiba napa Bu? Datang haid gitu. Waduh, kurang 5 menit malah datang bulan. Puasanya batal apa mboten, Bu? Batal. Niki kenging terus dahar niki masalah niki nggih, Bu. Kenging terus dahar niki. Nah niku, kados niku, Ibu nggih. Tapi nyarutange juga kudu sedina, Bu. Aja nyarutange 5 menit. Pak, nyong anu benar. Boleh batal lalu kurang 5 menit dan kurang 5 menit ngesuk tak sahur 5 menit. Baik. Orang kayak gitu ya. Jadi kalau nyarutan kudu tetep sedina mawon niku kados niku ora disarutang 5 menit, Ibu nggih. Lah niki. Paham apa mboten, Bu? Niku sing membatalkan puasa. Dan niku sing harus dijaga supaya niku jangan dilakukan ketika sedang berpuasa. Jelas napa mboten niki, Bu? Nah, kalau memberi kesempatan di situ niki urusan fikih kudu jelas nggih. Mok ana sing paham takon di situ sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau tanya barangkali Ibu? Nggih, napa? Napa? Diambil darah, donor darah. Nggih. Yang saya katakan tadi, Ibu nggih, yang membatalkan itu yang masuk bukan yang keluar. Nggih. Jadi kalau ada orang mau donor darah di saat bulan puasa bukan apa-apa, Bu. Hanya jenengan harus memperhitungkan dari segi kesehatan. Kira-kira kalau sedang berpuasa diambil darahnya membahayakan puasanya enggak? Sekiranya membahayakan jangan. Kata niku. Tapi sekiranya dicek kuat mampu betul apa-apa dan itu tidak membatalkan. Ngoten nggih? Nggih, itu kata niku. Ya, saya tanya dulu Ibu, sebelum saya jawab. Ini kan orang tua jenengan. Saya tanya, orang tua jenengan nun sewu sudah tergolong orang yang sudah pikun atau masih sehat akalnya? Kenapa? Sudah pikun. Kalau sudah pikun, mboten wajib puasa. Malah enak Bu. Mboten wajib puasa Ibu. Apa saja dituruti mawon. Misalkan dia mengatakan puasa, biarkan puasa. Tapi nanti jam 9 jam 6 minta makan, kasih makan aja Bu. Ngoten nggih? Nah, nggih, jenenge wong nggih mboten napa biar sekepenake dhewe, Bu. Tapi kewajiban jenengan membayar fidyah untuk orang tua ini satu hari memberikan makan kepada satu orang fakir miskin. Satu kali aja, Bu. Nggih. Yang seperti itu dikatakan, Ibu, fa in tatawwa fa huwa khairul lah. Seandainya dengan mau berbuat yang lebih baik, maka itu lebih baik. Syaratnya dengan mungkin memberi makan satu kali saja gitu. Misalkan berbuka puasa, dengan tuku nasi padang satu bungkus, kemudian kasihkan fakir miskin sebagai membayar kafarot ibunya. Nek jenengan kepengin menjatah nggo makan sahur sisan, itu dianggap sebagai perbuatan yang lebih baik lagi. Ngoten Ibu?
Jadi batasannya niku cukup memberi satu saja. Arep memberi yang lebih misalkan ya wis diwai segane, duwe es jus bareng duwe es teh, ya malah lebih mana Ibu. Wis kayak gue duit sisa. Tapi niku mboten termasuk yang harus dibayar nggih. Hanya siapa yang mau berbuat kebaikan yang lebih, maka nilainya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek kados niku Bu, boleh dibayar sekaligus saja Bu. Misalkan beli nasi bungkus 30 langsung diberikan fakir miskin, berarti 1 bulan itu harus dibayar. Mengko orang tuanya yang sudah seperti itu biarkan sekarang niki mawon. Nah, mau sahur ikut sahur, biarkan. Nanti puasa kok jam 11 manyakatan buka, kasih buka saja Bu. Bar niku puasa maning jono ampun diaru-aruwe. Mau diaru-aruwe, Bu ki siawan jam 11. Mengko ampun, biarkan saja karena niku pun mboten wajib puasa. Cara melayan orang tuanya kata niku, jadi tidak menyinggung hatinya dan membiarkan dia enjoy dengan dunianya kata niku. Pun paham apa dereng? Sampun Ibu? Oh mau tanya. Apa? Berenang? Ya. Mau berenang, mau nyilem, mau nyemplung, mau adus keramas, boten batal. Dengan puasa niki siang hari panas banget, adus kungkum boten batal. Adus kungkum boten batal Bu. Selagi bisa menjaga hal yang tadi saya sampaikan. Asal golek kungkum ora karo minum. Atau golek adus ora nana banyu sing melu mlebu maring kuping atau mlebu maring hidung, nggih Bu. Kados niku mboten napa-napa Bu. Mboten makruh, mboten napa. Misalkan, wah, ge dina iki kok panas pepol, jenengan mandi aja keramas mboten napa-napa. Daripada ngumpet nang jero lemari es. Tadi kita Ibu. Mboten napa-napa gitu. Sing penting bisa jaga jangan sampai ada air yang masuk ke dalam lubang-lubang yang sudah saya sampaikan tadi. Paham apa niku? Kan sing dari inti masuknya benda niku. Paham ya? Sudah? Kalau sudah nanti saya teruskan ini. Pun cukup niki. Nanti boleh bertanya lagi Ibu. Kemudian saya teruskan Ibu. Wa sunanuhu, adapun sunah-sunahnya puasa. Nah niki mau kan napa Bu? Fardhu puasa nggih Bu. Sekarang niki sunah-sunah puasa. Apakah sunah puasa? Sunah puasa yang pertama adalah at-tasahuru, makan sahur. Jane istilah ini jane mboten makan sahur gitu, tapi sahur. Hanya saja kita sudah kebiasaan gitu, maka kita mengatakan makan sahur. Nah, jadi artinya itu tasahur di sahur, makan atau minum yang diadakan di waktu malam. Nah niki, maka saya sampaikan sunah wong puasa niku mendapatkan pahala gitu adalah sunnah untuk makan pada malam hari atau bersahur. Jadi kapan basisnya waktu sahur? Waktu sahur niku mulai tengah malam. Udu jam 8 madang jadi sahur udu, Ibu. Jam 9 dahar ngomongnya sahur udu. Sahur niku mulai tengah malam. Mulai tengah malam sampai waktu subuh. Niku waktu sahur namanya, Bu. Ngaten nggih? Tetapi sahur niku pun sunah. Walaupun dikerjakan pada tengah malam nggih sunah, tetapi yang lebih sunah yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Jadi ya sahur, tapi boleh sahur pada waktu yang akhir. Aja sahurnya jam 12 sahur. Gini kok termasuk sahur di ganjaran. Tapi jenengan akan lebih besar lagi pahalanya jika boleh sahur niku pada waktu akhir, sudah menjelang waktu subuh kurang setengah jam jenengan sahur. Nah niki. Kados niku Bu. Rasulullah mengatakan, tasaharu, bersahurlah kalian semua. Fa inna fis sahuri, maka sesungguhnya di dalam sahur itu barakatan, banyak sekali mengandung berkah. Bu, saya sampaikan nih Bu, wong sahur niku berkah Bu. Dadi ngerana wong puasa mboten sahur, puasane kurang berkah. Dadi sing apik wong puasa niku kudu sahur. Rasulullah mengatakan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan atau bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Niku nggih,
walau bijurnati ma'in, walaupun hanya sekedar minum seteguk air saja. Bu, paham betul Bu? Jadi sing jenenge sahur niku ora mesti kudu dahar sing wareg mboten. Walaupun hanya sekedar minum air satu teguk saja diniati sahur niku sudah disebut sahur. Mulane jenengan aja sokan cerita kayak gini Bu, nyong membengi jan wis mepet wektune dan nyong ora sahur lapor minum wedang segelas tok. Minum wedang segelas tok niku jenenge sahur nggih Bu. Paham kan mboten? Kados niku, dadi niku wis termasuk sahur. Diniati kados niku nggih. Nah niki. Jadi jenengan ada pilihan, Bu. Kalau bisa niku bersahur bitamrotin dengan kurma. Nggak bisa sahurnya kuwi nganggo kurma. Nek ana ya, Bu. Kurma niku maksudnya sebagai sunnah tambahan, golek sahur kayak karo kurma. Tapi nek wong Jawa nek kurma-kurma tok kowe ora marem ya, Bu ya. Jadi ya karo kurma nganggo mungkin ayam geprek apa ayam nopo lah kape jenengan sesenenge mawon. Lah niku. Ngoten nggih. Jadi karena niku kurma makan sahur niku sunah nggih, Bu. Dan mengakhirkan sahur juga hukumnya sunnah. Dan sahur niku berkah didoakan oleh para malaikat. Kemudian sunnah yang seterusnya. Sunnah yang seterusnya apa itu? Sunnah yang seterusnya adalah segera berbuka puasa jika sudah masuk waktunya. Jadi ini kira-kira waktu maghrib niku wis masuk, jenengan segera berbuka, jadi tunda-tunda lah nyong ta isi kuat tinggale bukane kok bar traweh nyong kuat kok nyong tek buka bar traweh saja. Niki malah mboten sae nggih, Bu. Bu, kula warai ya, Bu. Wingi sak warai niki warai maning. Nek jenengan arep buka puasa ya, Bu, milih sing adane krungu disit ya, Bu. Bu, warai ya, Bu. Karena kan anak wong arep sahur bedadakan lah mongko lah ngene masjid rek durung adzan. Lah kae bisa adzan malah padu para anake lah niki. Jadi Pak Ustaz kenal penting di krungana ulang tahun dibanding kene bae. Aja kae ya, Bu. Sebab sahur niku disegerakan nek wis waktunya masuk. Jenengan lagi waktu-waktu niki kan nek wis sore kan akeh banget wong kepengin krungu adzan ya, Bu. Bu. Kan kepengin krungu adzan ya, Bu. Pada ngenteni siap-siap naik ibu sibuk nyiapna makanan nggih musolane dek ditunggu-tunggu ora adzan krungu we masjid Pertamina Allahu Akbar Allahu Akbar. Sayup-sayup terdengar seruan adzan nun jauh di kejauhan di puncak bukit Pertamina. Niku nggih jenengan makan saja wis adzan. Wah jalo ini nang tanggane masjid dek kurung adzan kok ora apa-apa, Bu. Sahur kan dahar mawon, Bu. Tak mari kayak ya, Bu ya. Jadi milih di sing adzan disit. Aja milih karo sing musola disit. Nang musolane kadang-kadang niki nggih, Bu. Boleh tukang adzan niki, boleh adzan nek wis mari disit niku disemarai tadi. Batire wis pada adzan apa-apa kan ora adzan tunggu niki mau ya, Bu ya. Baik, Bu. Bahasa tukang adane jebulane age makan disit wis wareg di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar. Lah yang jenengan keri mengko dadi dising adzan disit ge. Nah, nek kepengin musolane golek adzan tertib ya, Bu. Ibu-ibu wis sing eman ya, Bu. Nang musola kuwe tukang adane ditugasi tiap sore sediani snack karo nasi bungkus ya, Bu. Wis lengkap jus apa-apa nih mono lagi bagiannya tukang adzan diomongi adane sing tepat waktu aja madang disit nembe adzan. Jadi mengko karep adzan ya wis masuk waktu nginum disit seseruputan ora patah terus adzan. Sing penting masyarakat gue nah krungu iku nggih insyaallah bersana petugas niki nggih, Bu. Insyaallah musala jenengan masjid jenengan gue golek adzan tertib. Kadang-kadang orang diperdulikan, Bu. Sing anak kudu main masyarakat tok dan masjid dek lanang apa lho batis pada adzan kene ora den adzan ya salah dewek tukang adzane ora diperhatikan, Bu. Diperhatikan ya, Bu, tukang adzane, Bu. Jadi adzan iki penting niki saat puasa, Bu. Kabeh wong kepengin krungu
adzan terutama maghrib niku. Nah niki. Seperti itu nggih nggih. Maka bersegeralah makan sahur. Beliau mengatakan umatku kata Rasulullah nggih, senantiasa berada dalam kebaikan. Tazalu umati bi khairin. Umatku akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Rasul mengatakan malam ngajil selagi dia bersegera, malam ajilu selagi dia bersegera bifitrihi untuk berbuka puasa. Nah niki. Jadi Rasul mengatakan orang yang berbuka puasa di awal waktu niku justru umat yang mendapatkan banyak kebaikan, Bu. Ibu nggih, mulane bersegera mungkin. Mulane nang Indonesia niki ada istilah takjil. Napa, Bu? Takjil niku bahasa Arab ya, Bu. Takjil itu artinya bersegera, napa? Apa perlunya jenengan tuku takjilan akeh-akeh, anak adzan ora mangan-mangan. Percuma tuku takjilan. Wong takjil niku kan artinya bersegera. Paham mboten, Bu? Paham Ibu nggih? Kemudian sunnah seterusnya napa, Bu? Makan dan minum diawali dengan doa. Ibu nggih? Bagaimanakah caranya? Maka ada sebuah hadis niku menyebutkan Ibu nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih mensegerakan ngajilu bi iftar bi muftirihi. Beliau Rasulullah niku mendahulukan berbuka puasa nggih qabla ayyusolliya, sebelum beliau itu melaksanakan sholat. Jadi sing apik niku nggih Bu, antara sholat karo buka sing bener niku buka dhisit nembe sholat. Niki kula ruwatan niku kekecel monggo. Nembe beatan Allahu Akbar kok terus qomat niku masalah niku ibu niki. Kudune sing bener niku Bu, berilah masyarakat kesempatan nggo buka dulu. Nggak bisa boleh sholat maghrib agak sedikit kesini gitu nggih. Aja nembe 5 menit be. Nah, ya diberi kesempatan seberapa jam nggih. Nah, maksudnya seberapa jam 10 menit mau makan niku nggih. Ngoten qomat Allah Akbar Allah Akbar jenengan wis pada kenyang, wis pada siap-siap bisa mengikuti sholat jamaah niku kados niku nggih Bu. Jadi apa-apa niku ngerti diatur niku main kepenak Bu. Sing marana kacok niku ora ana aturan. Nah niki. Paham mboten? Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika makan napa? Berbuka, beliau mengatakan bahwa beliau niku makan buka puasa niku birutobin dengan kurma yang basah. Bu, kurma yang basah kertas Bu. Ya kurma sing nembe-nembe metik sekang pohon. Nek nang kene kan langka ya Bu ya. Maka mengatakan fa'ilam takun, maka seandainya kurma yang basah niku tidak ada, wabi tamiratin, maka Rasulullah akan berbuka dengan kurma yang kering. Lah insya Allah yang di negeri kita yang ada niku jenenge tamrin nggih Bu. Niku jenenge tamar. Tamar niku artinya kurma yang kering. Kurma yang basah niku jenenge rutop. Lah niki. Lah yang kita niki anane tamar niku nggih Bu. Jenengan bisa memulakan berbuka puasa dengan kurma nggih Bu. Rasulullah kemudian mengatakan nggih wahidan, 1 atau 3. Jadi beliau Rasulullah niku berbuka nggih Bu, yang akan dimasukkan ke mulut yang pertama niku kurma nggih Bu, 1 biji. Nek ora 1 biji ya 3 biji. Tapi boleh dartuk siji ya Bu. Aja telu langsung. Sing penting ganjil. Telu kurang tambahi maning loro dadi 5 ora apa-apa. 5 kurang tambahi loro maning men. Dadi 7 min sama 11 atau selikur karepe lah ndek-ndek iki kat niku. Kat niku gitu, tapi sunahe siji apa? Telu, dahare siji. Lah niku. Dadi ngger sing apik niku jane tiap rumah niku anak kurma ya Bu. Tapi kurmane nggak tuku sekilo aja langsung ditongna dina niku nggo peranti. Nanti buka makan 1, sahur 1 lagi, kan pas sebulan niku Bu. Nah ini kan sekilo. Bar niku baru dahar yang lain monggo. Dan jangan lupa makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan.
Kemudian membaca doa makan sebagaimana doa makan biasa ya Bu. Mengucap bismillah. Kemudian membaca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca doa itu dulu ya boleh, kemudian baru bismillah atau bismillah dahulu baru baca Allahumma barik lana. Dikenging dengan tangan kanan gitu, makanlah itu, entah makan dulu atau minum terserah gitu. Tapi kalau ada kurma yang harus disampaikan gitu nggih. Kalau nikah gitu. Kemudian kalau sudah makan dan minum, sudah tenggorokan sudah terlalui makanan, minuman, baru jenengan niku berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u waqtalatil uruku wasabatal ajru insya. Niku bacaan dibaca setelah tenggorokan jenengan niku basah gitu nggih. Artine bar jenengan niku makan. Nek nang radio ya memang ya Bu, radio adzan ya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahu akbar, Allahu akbar. Niku kan radio ya Bu. Jenengan kan udah radio. Jadi jenengan mengikuti aturan makan minum dulu, membaca doa makan minum nggih. Jangan lupa pakai tangan kanan. Bar niku rampung makan dan minum jenengan doa Allahumma. Insyaallah kayak Bu. Bu. Nah, biasanya kan pada dibaca nang awal visit. Bacanya di belakang. Paham Ibu nggih? Ini kita perhatikan karena ini kan diamalkan ini dalam 1 bulan. Ngoten nggih? Kemudian sunnah yang lain apa Bu? Sunnah berdoa minta apa saja pada saat buka puasa Bu. Karena dikatakan waktu sahur, waktu berbuka puasa itu adalah waktu mustajabah. Maka mintalah apa saja yang kau inginkan pada saat makan buka puasa. Jadi jenengan itu dianjurkan kan membaca doa niku Bu. Njaluk napa mawon niku, baik urusan dunia maupun urusan pada saat berbuka puasa. Paham napa mboten Bu? Paham napa mboten? Insyaallah paham gitu nggih. Nah, masih ada waktu sedikit. Ana sing arep takon apa ora? Monggo. Nek ora takon berarti jenengan wis pada pinter ya, Bu. Berarti apa sih terus sampaikan itu jenengan wis. Ya, nek jenengan ora takon kula malah seneng banget karena apa, Bu? Berarti kula golek nerangna jenengan gue pada paham. Oh, anak kita takon nggih. Pripun? Doa yang mana, Bu? Allahumma lakasuntu, ya nanti diulang lagi, Bu. Setelahnya nggih. Misalkan jenengan sudah biasa Allahumma lakasuntu baru makan, maka jenengan membaca doa makan dulu nggih, Bu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Seandainya itu sudah terbiasa jadi terucapkan, nanti setelah makan selesai dengan doa lagi. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Karena yang tadi belum sunnah. Yang sunnah itu setelahnya. Tadi kita tiga. Paham ya? Nih kata tiga. Ada lagi mau tanya mungkin sebelah sini, Ibu. Nonton betul, Bu? Berarti kayaknya pinter-pinter KPK ya silakan itu. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya. Oh, kan takon ge. Ya. Ya. Ada pertanyaan, untuk yang membayar fidyah, apakah setiap hari, apakah 10 hari sekali, apakah nek wis rampung puasane? Pertama, fidyah yang terbaik itu bayar setiap hari. Oke? Caranya sih mudah kan niki. Jenengan nek arep buka puasa kata wis masak iki nggih, siapkan itu kotak dus atau piring atau rantang monggo lah, sogi sega. Di sogi sega, jenengan masaknya apa? Masaknya ayam kalkun, sogi ayam kalkun. Kemudian apa nih? Ana jangan tempe sogi, ana jangan kangkung sogi, ngoten nggih. Minumnya apa biasane? Jenengan minumnya niku teh anget sogi, teh anget. Bar niku jujurnya karo wong. Nek arep menjelang buka puasa nggih, sama antarkan satu. Setiap hari lakukan seperti itu meringankan. Berbeda nek kepengen membayar, ya boleh. Misalkan membayar mengko
Sewulan rampung bayar fidyah. Sang gawe mari nggone Pak Kiai mari nggone sapa nggih, bawa beras kalian 6 on ping 30 dina 18 kilo niki Pak Kiai niki zakate. Niki lah fidyahe wong tua kula sing pun sepuh mboten mampu puasa. Niki jumlahe 18 kilo sebagai fidyah. Ngaten nggih? Yang seperti itu pun kenging. Atau seandainya mboten nonton kemampuan nggih, Bu, mengko-mengkoan nek wis anak dana nembe diwena ya kena. Tekan mati orang dana ora wajib. Hanya saja jika wong tua niki duwe anak-anak sing mampu, niku dadi kewajiban anak-anakane, terutama yang menanggung nafkahnya. Nek anake akeh bagi karo anake, ge bapak ora puasa ge, ninine juga ora puasa, ge ana fidyah. Ayo direngga bareng-bareng, ana wong 6. Nah, bagi wong 6, 12 kilo bagi 6 kan 3 kiloan. Ringan, Bu? Katun niku carane. Nggih. Bol. Ya, demikian saja ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nggih. Untuk hal yang lain nanti ustadz yang lain menyambung karena kan masih ada gitu kewajiban orang yang meninggalkan puasa yang harus wajib membayar qada saja, ada yang wajib membayar qada dan membayar fidyahnya nggih, ada yang cukup membayar fidyahnya saja. Saya berharap nanti ada ustadz yang lain untuk menerangkan. Saya cukup sampai di situ aja gitu. Barangkali jenengan tentang kultuman Ramadan tentang tahun masing-masing ada yang menerangkan kasus itu nggih atau tentang grup-grup share-share nopo ikuti. Nah, dari saya sekian. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan gitu, karena catai kula rong dina hari ini dan kemarin gitu, maka untuk seterusnya mungkin akan bertemu kembali jika sudah diaktifkan kembali setelah Ramadan gitu. Saya doakan pada ibu sekalian semoga senantiasa sehat walafiat ya Bu. Semoga pula Allah murahkan rezeki kepada panjenengan saya. Bulan Ramadan aja nanti kekurangan pangan, aja nanti kekurangan duit Bu. Kalau doakan duitnya sing akeh ya Bu ya. Kados niku Ibu. Seterusnya saya juga doakan mudah-mudahan jenengan puasane sing bisa pada tutup rampung kabeh ya Bu. Dene terpaksa ana alangan yang mudah-mudahan bisa membayar alangannya itu nggih. Iku mengatakan dan mudah-mudahan sehat walafiat bisa bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang dalam kondisi yang sehat walafiat, panjang umur dan lebih berkah. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.